kerugian negara sudah berjalan 300 triliun. Ini kita hentikan. Tiap tahun katanya negara rugi ratusan triliun gara-gara tambang ilegal. Tapi anehnya yang ditangkap selalu rakyat yang nyangkul, bukan yang nyetor laporan palsu. Hehehehe. 300 triliun bro, itu duit segunung. Tapi yang disalahin cuma penambang kecil yang kerja pakai cangkul, bukan bos besar yang punya izin siluman. Lucunya, pejabat sibuk rapat bahas kerugian negara, tapi nggak ada satupun yang mau ngaku siapa yang dapat untung. Pertanyaannya, tambang ilegalnya yang salah atau sistem izinnya yang sengaja dilonggarin? Hahaha. Pemerintah baru aja ngumumin data kerugian negara dari tambang ilegal tembus 300 triliun. Angkanya gede banget, tapi jangan kaget karena ini bukan berita baru. Setiap tahun jumlahnya naik, pelakunya itu-itu aja. Cuma ganti perusahaan sama wajah di spanduk. Kata Kementerian ESDM, mereka bakal ambil langkah tegas. Tapi langkahnya kemana ya? Ke rakyat bawah yang cuma nabang pasir di sungai. Sementara yang punya izin bodong tetap aman karena mereka punya izin sakti. Izin kenalan pejabat. Hehehehe. Yang bikin ngakak, mereka bilang mau berantas tambang ilegal. Lah gimana mau diberantas kalau yang ilegal aja bisa punya izin resmi? Di negeri ini yang penting bukan legalitas, tapi siapa yang lo kenal. Hahaha. Tambang ilegal itu kayak pacar selingkuhan kekuasaan. Disembunyiin tapi tetap dipelihara. Kalau ketahuan pura-pura marah. Kalau sepi malah disuruh lanjut asal setorannya lancar. Hehehe. Coba lo lihat yang ketangkep siapa? Penambang kecil. Yang duduk di kursi empuk siapa? Para pemain besar yang ngatur izin di balik layar. Jadi ini bukan perang lawan tambang ilegal, tapi pembersihan kompetitor antar penguasa. Hahaha. Lo pikir 300 triliun itu bocor kemana? Gak mungkin cuma ke kantong rakyat kecil. Duit si gede itu butuh sistem, butuh jaringan, butuh restu, dan itu nggak mungkin jalan tanpa tanda tangan di atas kertas. Tambang ilegal tuh bukan cuma masalah hukum, tapi juga politik dagang. Karena banyak yang punya saham di balik nama perusahaan tambang bayangan. Bahkan ada yang masih aktif di pemerintahan, tapi pura-pura nggak tahu. Hehehe. Dan parahnya lagi, setiap kali ada tambang ditutup, 1 minggu kemudian muncul lagi tambang baru di tempat lain. Ini bukan tambang ilegal, ini tambang regenerasi. Hahaha. Pejabat selalu ngomong, kita akan tindak tegas semua pelaku tambang ilegal. Tapi entah kenapa, yang ditegasin cuma kalau tambangnya nggak nyetor ke yang tepat. Hehehehe. Coba deh lo lihat berita. Setiap kali ada penertiban, pasti ramai tuh di media. Ada kamera, ada jaket dinas, dan ada pita kuning. Tapi seminggu kemudian, tambangnya buka lagi. Ini bukan penertiban bro. Ini Photoshop penegakan hukum. Hahaha. Jadi jangan heran kalau negara rugi triliunan, tapi yang ketangkep cuma segelintir. Karena tambang ilegal di negeri ini bukan sekedar bisnis, tapi sistem yang dibikin rapi banget supaya nggak kelihatan ilegal. Yang salah bukan cuma penambang liar, tapi juga pejabat yang pura-pura buta. Karena di Indonesia, yang ilegal itu bukan tambangnya, tapi nuraninya. Hahaha. Kalau lo juga muak lihat tambang ilegal cuma dijadiin ajang pencitraan, tulis di komentar. Yang ilegal bukan tambangnya, tapi sistemnya. Like, share, dan subscribe biar makin banyak yang sadar. Kalau keadilan di negeri ini gak butuh slogan, tapi keberanian. Banyak yang takut sama kebenaran, tapi gue lebih muak sama kedunguan. Gue misterius, cabut.